Assalamualaikum Tribuners, apa kabar semuanya? Nah, Tribuners, hari ini saya sedang berada di PT Mega Mitra Mobilindo selaku dealer resmi dari mobil Renault yang baru saja grand opening kemarin, tanggal 25 Maret 2021. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara eksklusif nih dengan komisaris dari PT Mega Mitra Mobilindo, Dilia Ferdia. Halo? Oh, Iya, ini mohon saya maaf. aja kali ya, biar santai ya. Iya, iya, betul. Iya, sehat Gimana? kok. Sehat-sehat gimana? Sehat juga. Lagi sibuk aku hari ini. Kebetulan nggak terlalu sibuk, Ah, jadi lagi sempat kesini. Oke, iya. Nah, hari ini saya boleh minta waktu sebentar ya, Kak Iya, ya. silakan. Ah, Nah, kalau ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih soal mobil Renault, Iya, ya kan? betul. Karena ini bisa dibilang ini pertama kalinya mobil Renault masuk ke Lampung ya, kok ya. Betul, gampang. Nah, mungkin ini kok mungkin Tribuners sini masyarakat belum ada yang tahu Renault itu sebenarnya mobil yang mana sih, kok? Oke, Renault sendiri berasal dari Prancis ya. Renault sendiri udah produksi mulai dari tahun 1899, kurang lebih udah lebih dari 100 tahun loh. Oh, jadi kalau dibanding sama pabrikan-pabrikan yang lain, mungkin Renault salah satu yang paling tertua di dunia. Jadi kualitasnya sebenarnya udah nggak perlu diraguin lagi. Apalagi Renault itu sering banget berkompetisi di F1 kan. Di F1 dia udah kurang lebih 20-an tahun di F1, which is udah lama banget. Luar biasa, ternyata sudah 100 tahun ya Renault ada di Indonesia ya, Pak. Di dunia udah 100 Oh, tahun. di dunia udah 100 tahun. Di Indonesia sendiri sudah dari kapan? Kalau di Indonesia sendiri itu mulai sekitar tahun 90-an. Sebenarnya sudah dimulai tahun 90-an. Sebelumnya dipegang oleh ATPM yang lama, tapi sekarang dipegang oleh ATPM yang baru. Udah cukup lama juga ya. Nah, kalau di Indonesia ini cabangnya sudah berapa kok ini, Renault ini? Renault Lampung ini merupakan cabang ke-23 yang ada di Indonesia ya. Yang buka di kemarin 25 bulan 3 tahun 2021. Iya, nah ini kok ini tepatnya berada di mana nih kok Renault di Lampung ini kok? Nah, Renault Lampung sendiri berada di Jalan Pangeran Antasari, nomor 162E dan F. Kalau mau gampangnya patokannya kita lihat aja depan Yoza Cafe atau depan Bukit Kencana. Iya, nah Tribuners kan pasti udah tahu nih perumahan Bukit Kencana kan, jadi tinggal nyebrang aja udah langsung kelihatan ya Renault ya. Tinggal nyebrang, apalagi kalau rumahnya di Bukit, tinggal jalan kaki juga bisa. Jalan kaki pulang bawa mobil. Iya, mantep banget ya. Nah, apa sih kok yang akhirnya Renault ini memutuskan ya udah buka cabang di Lampung gitu? Oke, kalau dari pegang Mobilindo sendiri ya, selaku dealer Renault di Lampung, sebenarnya pilihan kami untuk buka Renault itu merupakan pilihan yang paling mudah, keputusan yang paling mudah yang pernah kita ambil. Pertama, Renault sudah berada di dunia, sudah produksi itu kurang lebih 100 tahun lebih. 100 tahun lebih untuk sebuah pabrikan mobil itu bukan merupakan waktu yang sebentar. Pasti dalam waktu 100 tahun dia sudah mampu untuk menyempurnakan kendaraannya sehingga bisa digunakan dan nyaman dipakai. Kedua, value for money ya. Menurut saya Renault sendiri benefit yang ditawarkan dari produk tersebut, dari produk Renault dengan harga yang ditawarkan di pasaran, nilainya sangat sesuai dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi masyarakat Lampung, Tribuners itu bisa mendapatkan produk dengan harga yang sesuai, tetapi dengan fitur yang jauh lebih canggih daripada nilainya sebenarnya. Hal yang ketiga, Renault sendiri kan sekarang ini di bawah Maxindo Renault Indonesia, yang di dalamnya ada Pak Rudi Salim selaku Board of Director dari Maxindo Renault Indonesia, yang memiliki kemampuan mempenetrasi pasar, melakukan marketing secara luar biasa. Dan itu merupakan salah satu alasan kami untuk membuka dealer Renault di Lampung. Tetapi kalau dari segi Maxindo Renault sendiri
memutuskan untuk membuka cabangnya di Lampung dikarenakan karena MRI, Mesin Renault Indonesia selaku ATPM, itu sedang melakukan regenerasi ke second city, di berbagai second city, yang berarti kota-kota satelit, kota-kota cabang, kota-kota selain kota besar, 5 kota besar di Indonesia. Saat ini mereka sedang melakukan ekspansi yang sangat agresif. Dan itu alasan utama mereka untuk membuka di Lampung, selain dengan market yang sangat menarik. Iya. Nah, kalau saya bilang ini Renault ini sebenarnya mau bilang menyasar segmen apa? Apakah anak muda, keluarga, atau mungkin semua segmen bisa? Oke. Sebenarnya Renault sendiri kita ada 3 tipe ya. Kita ada Renault Triber, Climber, dan Renault Koleos. Renault Triber dan Climber ini didesain untuk keluarga muda. Untuk keluarga muda, untuk anak-anak muda yang mau beli mobil, pengguna mobil-mobil yang pertama kali baru mau membeli mobil, itu didesain untuk mereka. Nah, sedangkan Renault Koleos sendiri itu jauh lebih didesain untuk para pembeli mobil yang ingin merasakan kenyamanan berkendara. Konsepnya adalah, core-nya adalah Renault Koleos adalah mobil yang fun to drive, dengan harga yang masuk akal, tapi dengan fitur yang luar biasa di kelasnya. Renault Triber dan Climber sendiri juga tidak kalah fiturnya untuk kelasnya. Dengan harga yang kita bisa bilang sangat murah di kelasnya. Renault Triber adalah 7-seater yang memiliki Apple CarPlay, Android Auto dengan fitur teknologi dan keamanan yang salah satu yang terbaik. Iya. Nah, boleh dikasih bocoran nggak kok ya? Mungkin aja di sini ada yang mau beli mobil nih kalau ke sini. Harganya berapa sih kok? Butuh bocoran dikit ya. Butuh bocoran dikit. Sebab habis dari sini ada yang mau beli mobil. Sebenarnya kita lebih enak kalau misalnya Tribuners datang ke sini ngeliat sendiri ya, rasain produknya, test drive. Itu mungkin jauh lebih enak bagi Tribuners. Nah, cuma kalau kita kasih bocoran sedikit ya, Renault Climber itu yang 5-seater itu berkisar di harga 160 jutaan. Kalau Renault Triber yang 7-seater itu berkisar di angka 190 juta. Sedangkan Renault Koleos 2500 cc dengan parking otomatis, dengan 12 speaker Bose dan 1 subwoofer, itu di harga 590 jutaan. Oh, terjangkau sebenarnya ya harganya. Sangat-sangat terjangkau apabila kita bandingkan langsung secara dengan fiturnya ya. Saya pun jujur aja pertama kali barangnya nyampe, saya juga pengen beli gitu. Saya juga jadi kaget gitu. Iya. Kok dengan harga segini bisa mereka produksi barang dengan kualitas yang baik, dengan material yang baik, selain itu dengan fitur yang luar biasa. Dan kalau boleh saya garis bawahi juga, Renault Koleos sendiri memiliki fitur parking otomatis ya. Nah, dan sistem parkir otomatis tersebut rata-rata hanya dimiliki oleh kendaraan seperti mobil-mobil Eropa lain seperti BMW, Mercy yang harganya sudah lebih dari 1 miliar. Sedangkan dengan harga setengahnya, Tribuners apabila ingin membeli Renault Koleos bisa mendapatkan fitur tersebut. Parkir nggak usah capek-capek, tinggal pencet tombol, udah langsung parkir sendiri. Iya. Mungkin kemarin Mbaknya sudah experience sendiri. Ya, sudah merasakan. Iya gitu. Jadi mungkin yang baru belajar mobil takut ya, takut parkir nabrak gitu, kayak gak usah khawatir ya. Udah nggak perlu takut nabrak. Nggak perlu takut nabrak. Nah, kalau selain yang udah Koko sebutkan tadi ya, itu mobil-mobil ini punya keunggulan apa lagi sih kok sehingga orang ini ya nggak ada salahnya untuk punya mobil Renault. Oke. Kalau dari segi produk mungkin saya sudah jelaskan sebagian ya. Saya menambahkan saja untuk Renault Triber dan Climber itu lengkap dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto.
Jadi kalau Tribuners mau sambil nyetir, sambil Zoom meeting, itu bisa. Mau sambil nyetir, sambil Google Meet, mau sambil ngapain, juga bisa. Semua display handphone langsung tertera di multimedia sistemnya Kang. Untuk segi after sales-nya, kenapa harus Renault? Renault di Lampung ini menyediakan home service. Jadi Tribuners mau sambil Tribuners, kan orang Lampung ini suka ke coffee shop kan? Iya, suka banget kok. Suka banget. Kita di sini coffee shop banyak banget. Banyak banget. Saya juga sering ngopi. Tribuners ini kan pasti suka ngopi. Jadi kalau yang sambil ngopi, sambil meeting, sambil di kantor, tapi males pergi servis mobilnya, tenang. Tinggal booking, kita datengin, kita servisin. Kita servisin. Terima beres, duduk tenang, ngopi dulu, makan dulu, mau ngapain dulu, mau nyalon dulu, boleh. Iya, jadi kita santai, tahu mobil udah beres aja kok ya. Betul, tahu-tahu udah beres. Iya. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Manja banget. Gitu. Nah, kok tapi kan kalau saya dengar bukan dari orang yang mobil itu, salah satu yang dikhawatirkan itu adalah ketersediaan suku cadang. Oke. Nah, ini gimana kok di Renault sendiri? Sebenarnya kalau suku cadang kita jangan takut ya. Apalagi ATPM atau dealer di lokal, kalau sudah berani memasukkan barang ke daerah tersebut, pasti dia sudah siap secara suku cadang. Kami ini sudah menyiapkan suku cadang dalam kuantiti yang lumayan besar, cukup untuk kurang lebih banyak sekali mobil. Kami sudah menyiapkan itu dengan baik sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu takut. Dan harga suku cadang kami sebenarnya 5% lebih murah daripada brand-brand tetangga. Iya, jadi udah murah, mudah didapatkannya, dan jangan khawatir akan nunggu lama. Jangan khawatir, nggak perlu khawatir. Stoknya banyak kita di atas. Stoknya banyak ya. Betul. Nah kok kalau orang yang beli mobil di sini, kok itu ada garansi apa sih kok yang diberikan Renault ini? Oke, garansi sebenarnya ini ya. Garansi kita ada, yang jelas ada servis dan spare part ya. Servis dan spare part kita punya garansinya sendiri-sendiri, dan tiap tipe mungkin ada perbedaan. Setiap tipe punya perbedaan. Cuma garansi 2 tahun. 2 tahun garansi. Itu garansi apa kok kalau boleh tahu 2 tahun itu? Garansi servis dan spare part. Oh, garansi servis spare part. Jadi 2 tahun, atau ada selain 2 tahun ada mungkin minimal kilometer berapa gitu? Oh iya dong, pasti ada servis berkala 10.000, 20.000, 30.000. Ada area-area yang trigger point-nya ya. Iya. Nah kok kemarin tuh saya tertarik dengan omongan kalimat dari Pak Davi gitu kan, Renault ini masuk ke Lampung ini di tengah dari banyaknya mobil Jepang. Betul. Iya, kemarin Pak Davi sempat ngomong kayak gitu ya. Nah, gimana sih kok ini strategi promosi dari Renault sendiri ini kok, supaya Renault ini bisa membuat masyarakat ini tertarik untuk memiliki gitu kok? Oke, sebenarnya simpel aja ya menurut saya. Mobil Jepang selama ini yang saya temui itu banyak sekali hal-hal yang tidak di aspek-aspek yang kurang diperhatikan. Dalam hal ini fitur keamanannya suka dikurang-kurangin, suka dibikin agak tanggung. Sementara Renault Climber dan Climber dari yang segmen yang paling murah saja, itu kita sudah dengan fitur keamanan yang sangat lengkap. Kita punya airbag 4 buah, 2 di depan dan 2 di samping. Jadi sebenarnya tidak perlu takut. Fitur keamanan sudah dipikirkan dengan baik. Selain itu, fitur multimedia itu sudah juga dipikirkan dengan baik. Saya rasa strategi promosi kita adalah gimana caranya supaya calon konsumen itu mampu merasakan pengalaman berkendara dengan Renault. Dan itu menurut saya merupakan kunci dari konsumen agar bisa memiliki Renault.
Selain daripada itu, dari sisi kami selaku dealer Renault di Lampung, dari PT Mega Mitra Mobilindo, kami akan menjalankan beberapa promosi di bulan ini, seperti diskon grand opening, promo grand opening yang akan berlangsung sampai akhir bulan ini. Dan kami juga sudah menyiapkan promo spesial untuk bulan suci Ramadan. Itu promonya adalah, sebenarnya saya boleh bocorin nggak? Harusnya boleh. Saya bocorin aja deh. Untuk Tribuners spesial, saya bocorin. Spesial banget. Iya, spesial ya. Biar langsung beli ya, Kak ya? Iya, biar langsung beli. Promonya trade-in. Tukar apa aja mobilnya. Kalau kalian mau jual mobil, mau tukar sama mobil Renault, kita aturin, kita siapin, langsung aja datang, pesen dulu, SPK, kita bantu trade-in. Jadi tinggal tambah aja. Apa aja tipe mobilnya? Apa aja? Apa aja? Tahun berapa aja? Tahun berapa aja, apa aja kita bisa bantu. Iya. Itu berlaku dari kapan sampai kapan kok? Promo itu khusus berlaku di bulan suci Ramadan. Oh iya. Kan biasanya bulan Ramadan, banyak yang mau ketemu keluarganya, butuh alat transportasi, kan ke kampung, jalan-jalan. Iya, jadi yang mau mudik, persiapan mudik, biasanya kan mudik kan suka pakai mobil baru ya kok ya. Langsung aja itu ya. Jangan mudik pakai mobil Jepang terus lah. Sekali-sekali anti mainstream ya. Iya. Nah, tadi aku juga sempat nyebutin ada promo grand opening. Nah, ini apa nih promonya nih kok? Nah, promo grand opening ini kita selama periode grand opening di tanggal 25 sampai nanti tanggal 31 Maret. Itu kita ada diskon. Diskonnya itu sampai dengan 50 jutaan. Gede banget ya, 50 juta. Mantep banget 50 juta ya. Iya, kapan lagi sampai 50 juta? Kapan lagi, bener. Langsung datang, langsung kenalan dulu sama mobilnya, terus dibawa pulang. Makanya udah diskonnya 50 juta itu udah nggak usah pikir panjang, langsung datang kenalan sama mobilnya. Kenalan dulu. Nanti baru dibawa pulang. Nanti bawa pulang ya. Kenalan. Kan katanya tak kenal maka tak sayang kan. Oh iya benar. Jadi bisa kenalan dulu, bisa dicoba-coba dulu gitu ya, bisa dirasakan dulu ya kayak kenyamanannya. Dirasakan dulu, pasti sayang kok. Iya. Nah kok kemarin juga sempat ada nih kok pertanyaan. Ini mobil Renault ini nih matic atau manual? Oke. Renault sendiri ada dua versi ya untuk climber dan driver. Ada yang matic, ada yang manual. Manual kami 6 percepatan. Yang matic kami adalah matic triptonic. Seperti itu. Kalau untuk Renault Koleos itu fully automatic. Jadi semua dua tipenya automatic semua. Itu sama ya kayak untuk harganya itu yang manual sama automatic itu harganya sama ya? Ada perbedaan kurang lebih ya sekitar 10 juta, kurang lebih sekitar segitu. Apa nih yang lebih mahal 10 juta itu apakah manual atau automatic? Pasti yang lebih mahal tuh matic. Automatic ya kok ya. Nah kok ini kalau saya boleh tahu nih kok ya, ini boleh. Kan kita kan masih di dalam situasi pandemi. Iya. Saya juga sempat ngobrol dengan beberapa dealer mobil itu memang di situasi pandemi ini penjualan ini agak sulit gitu ya kok ya. Nah, gimana sih kok strategi dari Renault ini kok untuk memasarkan mobil ini di tengah pandemi ini kok? Oke. Ya kalau kita lihat market outlook-nya ya, kita lihat market outlook-nya sendiri, industri otomotif sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan di awal pandemi ya. Kalau kita tarik balik ke Maret 2020, awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, itu sangat memukul industri otomotif di Indonesia. Tetapi semakin ke sini pelan-pelan itu terlihat ada peningkatan mulai sedikit demi sedikit dan angkanya lumayan signifikan ya. Saya lihat hal itu ya tentu sedikit membangkitkan optimisme dari industri. Namun di satu sisi kita juga harus berpikir
out of the box. Berpikir di luar zona nyamannya kita. Kalau kita mau berpikir global pandemi terus, mau ikut arus, ya kita sekali-sekali harus melawan arus untuk jauh lebih berkembang. Gitu. Nah, dari Runo Lampung sendiri, strategi pemasaran di tengah pandemi adalah pertama kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat supaya calon konsumen yang ingin melihat-lihat mobil Runo merasa nyaman dulu secara psikologi. Selain itu, yang kedua adalah kita tetap melakukan promosi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, yang ketiga, melakukan promosi lewat sosial media dan media lainnya seperti dengan Tribun dan lainnya. Iya. Nah, kalau target penjualan Renault ini di tengah pandemi ini gimana Kak? Target pemasarannya, target penjualannya itu seperti apa Kak? Sebenarnya target kita simple sih. Untuk di awal ini kita sebenarnya sangat-sangat simple. Yang penting kita masyarakat Lampung kenal dulu deh sama produk. Keputusan untuk menghadirkan Lampung, terus kenalan dulu sama produknya. Kenalan dulu produknya langsung. Masyarakat Lampung kenal dulu. Pasti lawan pakai sendiri. Saya juga pakai sendiri. Iya. Jadi Renault ini di 2021 biar masyarakat Lampung kenal dulu ya. Secara angka pasti ada di internal kami. Namun yang harus kami kan ini adalah jadi kita harus sedikit lebih dan menjalankan target-target itu. Jadi yang penting masyarakat kenal dulu. Dulu cobain, lihat dulu menjual, udah kenal dan produk bapak. Nah, hasil dari kedepannya nanti nih. Runo, tentu. Kalau sendiri harapan saya ini, kan kita bisa penetrasi pasarnya lah, bisa kenal produk kita dari selain masyarakat Lampung bisa menggunakan produk dari selain itu kita bisa dapat juga ujung-ujungnya. Apalagi lagi dunia agak ya. Tapi kalau sendiri optimis sih kok ini, Renault ini bisa. Saya sangat optimis tentang Renault. Saya sangat optimis tentang Renault. Saya kalau percaya sama Renault, saya nggak mungkin. Karena saya sudah coba, jadi saya optimis dengan. Dan selain itu, saya yakin pasti bosan. Itu simbol kayak mobil yang itu lagi itu lagi. Iya. Nah, jadi kalau mau Renault ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Renault dari jam 8 sore dari hari Senin dengan iya. Sabtu. Ya sih, itu Sabtu. Kita masyarakat itu dan Renault Lampung bukanya jam kerja 30 sampai jam 5. Iya. Nah, jadi itu. Eko, terima kasih banyak Eko ya atas Eko ya. Mohon maaf untuk singkatnya. Iya, jangan bosan ya. Iya, nggak bosen kok ngomong sama Tribers.
berbagi berbagi pasti gak bosan. Iya, oke. Oke, itu tadi obrolan kita bareng dengan Billy. Jadi kalau bagi yang pengen Rino, langsung aja datang ke sini ya, Kak ya. Datang ke sini biar kenalan sama produknya, suka Bob. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.